Kamu hebat ya. Kamu brengsek. Zhao Zihui terkena penyakit mematikan. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lama. Dia bangun dari tempat tidur untuk mencarimu. Dia tidak akan hidup lama. Kamu brengsek. Pergi ke stasiun kereta. Tian, bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Dahimu panas sekali. Pergi ke stasiun kereta. Akhirnya aku berhasil menipumu. R. Li Jietian sudah diinfus di rumah sakit. Mereka sudah kembali dari stasiun kereta cepat. Lalu bagaimana dengan Zhao Zihui? Dia juga menemani Tian. Dia datang. Siapa di sana? Dao Zong dan Li Jie. Li Jie. Aku Dao Li. Sutian Demang. Aku akan menemaninya sebentar lalu datang mencarimu. Mencariku untuk apa? Ada yang ingin dibicarakan. Baik. Berani datang ke rumah Mama. Tunggu dia datang. Dia bilang ada yang ingin dibicarakan. Apel atau pir? Pir ya bisa meredakan panas. Kenapa rambutmu dicukur? Tidak cantik-cantik.
Kamu ingin bertemu. Sekarang bertemu. Ada yang ingin dibicarakan. Tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Kamu ingin bertanya padaku. 3 tahun lalu kenapa pergi tanpa pamit? Ya. Kenapa? Akhirnya tetap merasa, kamu bukan yang aku inginkan. Tapi kamu membuat keputusan besar. Aku ingin mundur. Tapi tidak bisa menjelaskan padamu, hanya bisa pergi begitu saja. Aku tidak percaya alasan ini. Itu alasannya. Masih berpikir aku bukan yang kamu inginkan. Kamu sudah menikah. Aku berniat tidak menikah. Tapi kamu menghilang. Mau mulai lagi. Mau. Kamu tidak yakin. Tapi aku mau. Jika semuanya bisa diulang, kita akan tetap bodoh seperti dulu. Membayangkan masa depan yang jauh dan panjang. Bisa merencanakan dan menghamburkan tanpa batas. Siapa tahu? Hidup ternyata singkat. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu. Panjang. Masih panjang. Aku kembali. Jika ingin mulai lagi denganku, bagaimana rencanamu? Aku ikut kamu. Aku selalu ikut rencanamu. Daoli cukup mencintaimu. Aku tahu. Kamu juga mencintainya. Dan aku hanya bertemu kamu 3 tahun kemudian, lalu bertemu kamu sekali lagi. Kamu mau ikut rencanaku lagi. Aku tidak ingin menyakiti Daoli. Tapi aku ingin mendengarmu. Aku tidak ingin menangis. Kamu jarang menangis. Selalu punya ide. Melakukan segala sesuatu dengan teratur. Aku akan segera kembali Kemana? ke kamar mandi. Berapa lama? Cepat. Jangan menghilang lagi. Aku benar-benar bodoh. Bertekad. Tidak akan menyia-nyiakan 3 tahun ini. Cepat kembali. Kamu masih ingat rumah kecil di Rongcheng? Kita bilang akan membelinya dan tinggal di sana. Tentu ingat. Kamu pernah membelikanku cincin berlian. Sebuah sepatu hak tinggi. Ada tas ini juga. Rumah itu. Aku belikan untukmu. Beneran nih? Kapan kamu kasih ke aku? Sudah aku beli. Kalau gitu aku harus cepat sembuh nih. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Kalau sudah sembuh, kamu udah nggak ada lagi. Kalau gitu cari aku di rumah kecil di Rongcheng.
Kalau beruntung. 3 tahun ini cuma mimpi. Mimpinya udah selesai. Aku mau sama kamu di sana seumur hidup. Nggak kemana-mana. Oke. Aku pergi ya. Kasih aku pirnya. Tasnya aku bawa juga. Sudah sampai. Dao Zhongli Jie orangnya sudah datang. Aku yang ngomong sama dia. Mama jangan ikut campur, aku yang lebih tua, aku bisa tekan dia. Dengerin aku, dia nangis di mobil. Dia nangis apa kita aja belum nangis. Kamu nangis apa? Ada omongan ngomong aja. Maaf Li Jie. Maaf Tante. Ini bukan niatku. Aku segera pergi. Nggak akan balik lagi. Kalau kamu nggak balik, Sutian ikut kamu ya? Jangan pergi. 3 tahun lalu sudah pergi. 3 tahun lalu sebenarnya apa yang terjadi? Rumahnya juga nggak mau. Kita juga udah terima. Aku sakit. Tumor. Dokter bilang, masih ada 2-3 tahun. Aku udah ada rencana sendiri. Aku belum pernah ke Paris. Belum beli rumah. Nggak punya mobil sendiri, naik metro.
sebenarnya udah janji sama Sutian. Seumur hidup pelan-pelan aja. Waktu tiba-tiba berkurang. Hidup biasa-biasa saja selama 2-3 tahun. Aku tidak rela. Tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya padanya. Lalu pergi. Masuk dan bicara. Tidak. Aku mau kembali ke Shanghai hari ini. Tidak perlu buru-buru masuk dan istirahat sebentar. Kamu lihat wajahmu sudah pucat. Aku belum melakukan perawatan hari ini. Perawatan itu tidak boleh ditunda. Maaf Li Jie. Sebentar. Tolong minta 11R mengantarku. Aku yang mengantarmu. Bibi, kata dokter. Obat penurun demam Sutian perlu dipasang selama 1,5 jam. Sekarang tinggal kurang dari setengah jam. Baik-baik. Aku dan 11R akan ke sana, tenang saja. Zihui. Zihui Zihui. Sao Zihui. Kamu ngapain, airnya hampir habis, bahaya. Mencari keluarga. Apakah kamu melihat seorang gadis, umur 29 tahun botak? Botak sudah lama pergi. Masih ingat rumah kecil di Rongcheng? Tentu ingat. Kalau begitu temui aku di rumah kecil di Rongcheng. Jika beruntung 3 tahun ini hanya mimpi. Mimpi sudah berakhir. Aku mau tinggal bersamamu di sana selamanya. Tidak kemana-mana. Dokter-dokter, di mana pasang infus? Pasang infus-infus apa? Ancak Demon Dan Terangkan Panas. Kalau begitu pergi ke ruang gawat darurat. Di mana ruang gawat darurat? Di sana aku antar kamu. Baik-baik, terima kasih. Bibi, apakah kamu orang dari kota yang sepi? Kamu ngomong apa? Aku lebih kenal rumah sakit ini daripada kamu. Tian Ge Daozong masuk mencari kamu. Kasih kuncinya. Aku panggil Daozong. Kasih. Tian Ge, kamu mau kemana? Jangan pergi, Tian Ge. Zhao Zihui menderita penyakit mematikan. Dia bangun dari tempat tidur untuk mencarimu. Dia tidak akan hidup lama lagi. Ada orang di sini.
Cari siapa? Cari Zhao Zihui. Ikut aku. Sutian, kamu akhirnya akan datang ke sini. Semua orang sibuk. Datang ke tempat ini, hanya sekilas melihat. Kita pernah bicara sembarangan, ingin tinggal seumur hidup di rumah kecil ini. Saat itu aku tidak percaya padamu, juga tidak percaya pada diriku sendiri. Semoga saat kamu datang, aku masih hidup. Jika sudah pergi, di sini aku ingin minta maaf padamu. Nenek pernah bilang, apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Jangan memaksakan segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun, aku baru benar-benar memahami perkataan ini. Percaya, kamu pasti juga akan mengerti. Xiaohu, Zihui cepat, lift sudah datang. baik. Setelah Nianzong jatuh ke lantai, aku bantu ambilkan. Minta gaji tambahan dari Yanzong. Selain asisten bisnis, ajukan juga gaji untuk asisten pribadi. Malu? Asisten cinta tidak ada gajinya. Omong kosong. Apa yang kamu omongkan? Seluruh perusahaan sudah tahu. Pagi. Pagi Zihui. Aku yang mencetaknya. Pagi Yanzong. Mari kopi susu. Proyek RD mereka kembalikan masih bersikeras di atas biaya 16 poin. Pihak pengirim dan pemasok sudah aku hubungi. Mereka tidak masalah, hanya ingin kita jamin. Perusahaan tidak akan memeriksa pembukuan secara terpisah di masa depan. Ada juga mereka tanya setelah transaksi, uang lebihnya mau ditransfer ke rekening mana. Mantan istriku balik. Nanti malam ke apartemen aja ngobrolnya.
Zihui. HP kamu terus bunyi. Ayah, Hui kita ketemu di rumah sakit Renji. Aku sama nenek udah sampai. nenek kenapa? Masih sakit jantungnya. Kalau kamu datang bawa uang banyak ya. Segera operasi ya udah dulu. Xiaohu tolong bilang ke Pak Yan. Aku izin setengah hari. Gedung apa tuh World Trade Center tinggi banget? Gedung apa sih setinggi itu berapa lantai? Kampungan amat sih kalian. Apa sih kampungan kamu ke Shanghai? Kamu ke Shanghai berapa lama? Kan aku yang bayarin kamu datang kamu malah bilang aku kampungan. Aku pukul kamu lihat tante itu hotel internasional. Benar hotel internasional nanti kita foto di situ yang paling tinggi. Baiklah foto dulu yang ini. Ayo Sutian foto dulu. Bisa senyum nggak sih ngapain kamu 1, 2, 3? Ayo. Aku juga mau foto. Bukan begitu nggak masuk ini. Kamu harus minta tolong orang lain foto nggak minta tolong orang. Permisi maaf ganggu. Bisa bantu kami foto nggak terima kasih. Ayo cepat, ayo cepat. Oke satu foto satu baik. Kalian maju dikit. Maju ayo. Jangan goyang. Ayo. Sudah. Terima kasih Sutian kamu nggak bilang terima kasih. Terima kasih nggak sopan sama sekali nggak bilang terima kasih. Kartu saya. Gimana nih? Kok nggak bisa keluar? Aku panggil pelayan lagi ambil yang itu lihat. Pelayan? Permisi tolong ambilkan tas itu. Yang merah itu tolong ambilkan lagi ya. Model ini sekarang cuma tinggal satu yang terakhir. Yang terakhir harusnya diskon. Tas ini edisi terbatas. Cuma ada 2. Udah ayo pergi. Gak ada diskon gak beli gue kesel banget. Apa-apaan ini satu tas harganya lebih dari 40.000. Padahal kita yang bayar buat beli barang. Kayaknya kita harus lihat muka dia dulu di kota Yuan. Orang pesan sayur tumis di restoran kita. Kita anggap mereka orang kaya. Udah gak usah. Apa kita kelihatan gak mampu beli? Gak masalah tas ini lagi laris. Buat faktur. Baik tunggu sebentar. Ngapa cemberut? Dari pagi nemenin kita keluar lu gak rela ya? Lu sekolah 2 tahun baru pertama kali gue ke Shanghai. Gue mau ngomong serius nih. Oke gak usah banyak bicara. Minggu depan dapat sertifikat chef. Pulang ke kota Yuan kelola restoran keluarga kita. Lu gila apa? Mau belajar manajemen bisnis mau buka restoran di Shanghai. Bahkan mau buka restoran berantai dan go public. Pulang ke kota Yuan nikah sama Xiao Li. Tidur satu ranjang sama dia lu pasti tenang. Gue ngomong lu denger gak? Beli. Diskon beneran diskon. Pergi ke Shanghai harus beli barang yang disuka. Gue udah daftar manajemen bisnis. Kursus korespondensi di kota Yuan juga bisa belajar. Apa tantangan di kota Yuan? Gue mau buka restoran di Shanghai. Nih gue kasih tahu 5 cabang dalam 5 tahun. 5 tahun lagi go public. Gak percaya. Percaya. Pokoknya gue gak pulang ke kota Yuan. Terus restoran keluarga gimana? Lu yang urus aja cukup. Bilang ke mama gue dia pasti dengerin lu. Tante mana mungkin dengerin gue?
Sudah cukup belum nih tas mahal banget ya? Pakai kertas sebanyak itu. Gak pakai kertas lu ngapain khawatir? Ngerti gak sih lingkungan ini barang publik? Kalau semua pemilik restoran ketemu orang kayak lu, restoran semua bangkrut, siapa lagi kalau bukan lu? Siapa gue? Gue utusan orang tua lu buat ngajar lu, siapa lagi? Masih bisa ngomong seenaknya. Masih berani membantah aku. Cantik berpakaian rapi. Tapi dasar-dasarnya nggak ada. Kumpulin kertas-kertas ini. Hargailah kerja orang lain, ngerti nggak? Berantakan semua. Cepat kumpulin barang-barang ini. Mau pergi? Nggak bakal bisa keluar pintu ini kalau nggak kumpulin barang-barang ini. Bibi datang kali ini untuk menunggu kamu dapat ijazah chef dan bawa kamu pulang bersama. Jangan bikin aku terpaksa. Pokoknya besok beli 2 tiket kereta cepat tipu dia pulang. Dia yang marah-marah. Kamu berani marah-marah? Jawab hantas demarahan. Aku bilang kamu ngerti gak sih? Jauhkan jarimu. Ngomongin pacarku kamu merasa benar ya? Jauhkan, kamu mau apa? Mau mukul ya? Aku mau mukul dia, bahkan aku mau tangkap dia. Lepaskan. 2 orang melawan 1 nggak ada apa-apanya. Jangan berantem, jangan berantem. Kamu berani ganggu bibiku. Jangan. 2 orang lawan 1 nggak ada apa-apanya. Jangan berantem, jangan berantem. Bibi jangan sentuh kakiku nggak apa-apa kan? Tangkap dia, jangan biarkan dia pergi. Dia jatuh sendiri, nggak ada hubungannya sama aku. Boleh nggak? Nggak bisa, aku nggak bisa gerak. Ayo, aku nggak bisa gerak. Pelan-pelan. Tangkap dia. Ayo. Sutian bawa ke rumah sakit, bayar biaya pengobatan. Aku gendong kamu. Biaya pengobatan? Aku nggak akan membiarkan kalian biaya pengobatan. Aku pergi dinas 2 hari, paling lama 3 hari. Shanghai. Ayah, Menginap di hotel bintang 4. Teman minta aku lihat proyek. Anda masuk saham besar. Aku masuk saham kecil. Kalau ada risiko, kenapa aku mau investasi? Oke. Uangnya sudah dibawa. nenek mana? Sudah didorong masuk. Masih sempat-sempatnya telepon. Pria harus cari uang, mana-mana perlu biaya. Siapa keluarga Wu Chuihua? Saya. Pasien mengalami penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Sekarang ditemukan titik penyumbatan baru. Jika kalian setuju, sekalian saja dilakukan. Ini formulirnya, jika setuju silakan tanda tangan. Di mana ini tanda tangan? Saya lihat dulu. Lihat-lihat selalu cara lama. Ini sudah yang ketiga kalinya pasang stand. Manajer Liu, sebentar. Saya sekarang di rumah sakit. Proyek saya ini milik rumah sakit. Dokter, kira-kira operasinya butuh waktu berapa lama? Sebentar lagi keluar operasi, Kessel, tenang saja. Terima kasih. Semuanya sudah dibayar. Saya yang bayar. Ini kan tambah 1 stand lagi. Nanti butuh lebih dari 10.000. Telepon tadi kamu dengarkan. Untung terus 3,5 bulan bisa 2 kali lipat. 12.000 ini. Hari ini pasti harus ditransfer. Saya tidak bawa. Ambil, saya tunggu di sini. Nunggu nenek keluar, saya mau lihat dia. Nunggu apa lagi? Paling tidak masih 1 jam lagi. Nanti nenek keluar bilang saya segera kembali. Di bawah ada ATM. Kartu saya tertelan. Kok bisa tertelan? Masa cuma punya 1 kartu? Saya pergi dulu sebentar, kembali. Kalau tidak ambil uang mau kemana? Taksi. Mau pergi tidak? Sudahlah, saya tidak jadi. Maaf ya.
Ya benar. Saya pesan di lantai 2 tempat favoritmu itu. Alat makan diganti atau tidak itu saya tidak tahu. Ya. Baiklah begitu dulu, tidak usah dibicarakan lagi. Baiklah. Mau minum? Kamu jalan kaki lagi ya? Lihat deh keringatmu banyak sekali. Sudah 2 tahun kita kenal ya. 46 hari. Kamu ingat banget ya? Aku punya jadwal rencana sendiri, jadi ingat jelas. Itu tabel rencana 3 tahunmu. Kamu tipe cewek yang serius. Tidak cerewet. Tahu mana yang penting saat ada masalah. Aku suka itu. Tapi yang mau aku bilang ke kamu, mungkin agak. Gak apa-apa. Malam ini, jam 7:30 aku sama Elvekian. Janjian di Lau Zheng Xing. Itu. Tempat kita kencan pertama 9 tahun lalu. Ngomong ini buat apa? Dia mau balikan sama aku. Kamu gimana? Jujur aja. Dia satu-satunya cewek yang pernah aku cintai. Aku harap kamu gak benci aku. Kamu pernah suka sama aku gak? Kamu gimana? Sampai sekarang. Aku cuma suka sama kamu. Maaf. Gak apa-apa. Tapi aku lebih suka karir kerja cari uang. Aku akan bantu kamu. Kamu karyawan terbaik di perusahaan. Besok aku masih asistenmu kan? Posisi ini penting banget buat aku. Keluarga pikir aku punya mobil rumah. Punya pacar hidup enak di Shanghai.